Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak, dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria, pergi ke Galilea. Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka, setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka,
Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yuda ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Bacaan Injil Yohanes hari ini, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana di Kapernaum. Seperti biasa di mana saja Yesus berada, terjadi penyembuhan fisik, pembebasan dari kuasa setan, pertobatan, pemulihan jiwa, dan terjadi banyak mukjizat. Bapak Ibu terkasih, mari kita baca firman Allah, Yohanes pasal 4 ayat 46 dan 47. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anaknya sedang sakit ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea. Pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Mari kita dengar apa jawaban Yesus. Yohanes pasal 4 ayat 48. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Kadang kita manusia baru percaya setelah melihat mukjizat. Tidak semua, tetapi ada juga yang tidak mau percaya meski sudah melihat mukjizat. Karena sebagian orang tidak percaya mukjizat hanya dapat dialami oleh para nabi zaman dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik amat sangat berhati-hati terhadap wahyu Allah yang terjadi pada pribadi seseorang Katolik. Apalagi menyangkut klaim terjadi mukjizat Allah. Pasti diteliti sampai detail kebenaran dan keabsahannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih tidak perlu sampai apatis atau menolak dan tidak percaya bahwa mukjizat Tuhan hanya terjadi pada zaman Yesus saat masih hidup di dunia. Dan setelah Yesus bangkit hingga selama-lamanya, tidak akan ada lagi mukjizat Tuhan yang terjadi di muka bumi ini. Silakan baca dan mendalami ayat-ayat dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Baru, yang ditulis puluhan tahun setelah Yesus bangkit, maka kita akan menjumpai perkataan Yesus yang mengatakan. Markus pasal 16 ayat 17-19. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan 1. Mengusir setan-setan demi namaku. 2. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 3. Memegang ular, minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. 4. Meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di Injil Yohanes dikatakan oleh Yesus bahwa kita dapat melakukan pekerjaan seperti yang Yesus telah kerjakan. Bahkan lebih besar daripada Yesus lakukan. Timbul suatu pertanyaan, bisa terwujud atau tidak, bahwa kita dapat melakukan seperti Yesus lakukan. Berarti kita juga dapat melakukan mukjizat di dalam nama Yesus. Dengan iman, kita berani katakan, bisa. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sekali lagi dikatakan bahwa kita memang perlu waspada. Namun tidak berarti kita apatis atau menolak setiap mukjizat Tuhan yang terjadi. Dan seolah-olah tidak mungkin terjadi lagi di zaman sekarang. Berbahagialah jika kita dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan mukjizat. Kita semua tahu bahwa mukjizat itu terjadi karena Tuhan yang mau menyatakan kemuliaan-Nya. Agar semua orang yang menyaksikan, terutama yang mengalami mukjizat, segera bertobat, percaya kepadanya, dan memuliakan nama-Nya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, mari kita baca Mazmur pasal 30 ayat 3. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh kepada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. Tuhan Yesus memberkati.